HUT Republik Indonesia ke-79 tinggal menghitung hari. Pemerintah akan merayakan Hari Kemerdekaan di dua lokasi, yakni Jakarta dan IKN. Namun kritik tajam terus bermunculan terkait kesiapan infrastruktur serta sarana-prasarana di IKN yang belum memadai dan terkesan terburu-buru. Malam hari ini kita akan membahas kesiapan perayaan HUT RI di IKN. Bergabung bersama kami melalui sambungan virtual Reni Suwarso, dosen FISIP UI dan Direktur IDES. Assalamualaikum, selamat malam Bu Reni, apa kabar? Selamat malam, Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Ayu? Baik Bu Reni, terima kasih. Bu Reni, kita tinggal 9 hari lagi nih menjelang perayaan 17 Agustus di IKN. Menurut Bu Reni, bagaimana kesiapan sarana dan prasarana di sana? Waduh, kalau untuk hidup 1 hari sampai 1 minggu di IKN, dalam rangka upacara 17 Agustus saya rasa masih bisa. Oke. Air bersih untuk minum, masak, mandi, ada lah ya. Kan Pak Jokowi sudah memerintahkan TNI Angkatan Udara untuk mendatangkan mesin pompa transmisi air minum dari Guangzhou, Shandong begitu. Lalu PUPR juga sudah membangun pipa air bersih. Tapi kalau ditanya apakah siap atau tidak IKN untuk jangka panjang, jawaban saya yakin tidak. Kenapa? Karena IKN itu proyek terburu-burunya Presiden, keputusan bangun tidur. Saya rasa kalau Presiden mengambil keputusan itu based on knowledge, based on research, IKN itu, Ibu Kota Nusantara, akan lokasinya tidak di lahan gambut di Kalimantan Timur. Karena kan kita semua tahu ya, BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dia sudah melakukan kajian yang baru-baru ini disampaikan bahwa secara geologi, wilayah IKN itu terdiri dari bebatuan yang sangat tua dan solid dan banyak sekali lapisan-lapisannya. Lapisan lempung, batu bara, gambut yang membuat air di IKN itu memang tidak bisa diminum karena bersifat asam. Jadi intinya tidak bisa, menurut pendapat saya, IKN itu tidak siap dan tidak layak untuk jangka panjang selama permasalahan air bersih buat minum itu belum diselesaikan. Terima kasih Mbak Ayu. Baik, jadi untuk jangka panjang masih belum siap, tapi untuk upacaranya sendiri sebenarnya sudah bisa dilaksanakan di sana. Tapi juga yang menarik, Bu Reni, di sini ada sorotan tajam masyarakat mengenai anggaran yang membengkak. Kalau misalkan memang belum bisa secara jangka panjang ibu kota negara ini dipindah, kenapa akhirnya pemerintah kekeh untuk melaksanakan perayaan HUT RI di sana? Ya, saya juga bingung itu. Kalau menurut saya mungkin jangan-jangan Pak Jokowi ini termasuk megalomania. Oke. Megalomania itu artinya ya over confidence gitu ya. Dia pokoknya maksa targetnya, kepentingannya, keinginannya. Beliau ingin menjadi presiden yang pertama yang memimpin upacara 17-an di IKN. Aku berharap beliau tidak menjadi presiden yang terakhir untuk memimpin upacara di sana. Tapi sesungguhnya ya, buat saya publik itu sangat paham apa yang terjadi di IKN. Kenapa? Sekarang kan zamannya Google. Kita ini mudah sekali punya akses informasi dan data. Jadi nggak mudah lah ditipu-tipu bahwa IKN itu udah siap ini dan itu. Kedua, menurut pendapat saya, ini benar-benar pemborosan uang negara. Tadi kan sudah diperlihatkan oleh CNN ya, betapa Pak Pratikno aja sudah mengakui, termasuk Pak KSP, Pak Kepala KSP Pak Budiono. Beliau menyampaikan bahwa memang karena dibuat 2 kali, itu menjadi pemborosan yang luar biasa. Walaupun alasannya tidak terlalu melonjak, tapi gimana nggak melonjak ya? Karena kan sekarang ada uang buat tiket, buat penerbangan, ada buat kendaraan, penginapan, makan, entertain. Kalau di Jakarta kan minimal tidak ada buat biaya tiket penerbangan, tidak ada juga sewa untuk penginapan ini dan itu, begitu kan? Yang ketiga, ini yang saya agak kaget ya, kok kita ribut aja untuk upacara 17-an. Seharusnya kita juga fokus kepada tanggal 16 Agustus, di mana Presiden itu harus berpidato bentuk pertanggungjawabannya kepada rakyat di DPR. Ini tempat kita mengevaluasi dan merenungkan apakah program kerjanya Pak Presiden selama ini sudah tercapai, apakah janji kampanye sudah terpenuhi. Ingat nggak ketika beliau baru terpilih, ada revolusi mental, membangun dari pinggiran. Nah, kemudian yang periode ini memperkuat atau meningkatkan sumber daya manusia, akan mengurangi segala bentuk-bentuk pembangunan infrastruktur fisik
yang menurut pendapat saya di ajang 16 Agustus kita harus melakukan refleksi, melakukan evaluasi terhadap kerja-kerja Pak Jokowi dan jajaran beliau. Jadi jangan cuma terkecoh dengan 2 upacara itu yang betul-betul pemborosan buat saya. Oke, Bu Reni, menarik tadi Anda mengatakan bahwa dilaksanakannya upacara di IKN dan juga Jakarta ini adalah sebuah pemborosan. Jadi menurut Anda tidak perlu ya dilaksanakan di 2 tempat? Sangat tidak perlu. Itu yang sebabnya saya sampaikan bahwa saya takut nih Pak Jokowi itu megalomania gitu ya. Seharusnya kan diakui sajalah bahwa IKN itu memang belum siap. Sehingga kita lakukan upacara seperti biasa di Istana Negara di Jakarta. Nanti kalau IKN sudah siap baru kita lakukan upacara di sana. Oke. Tadi sudah dijelaskan bahwa IKN itu proyek jangka panjang. Jadi apa yang dikejar? Demikian. Ini adalah proyek jangka panjang yang detailnya harus diperhatikan. Tapi menurut Bu Reni, setelah nanti Presiden Jokowi lengser, menurut analisa Anda, apakah pembangunan di IKN akan semasif sekarang atau justru malah sebaliknya? Kalau saya pikir ya, mungkin proyek IKN ini pasti akan ditinjau ulang oleh Oke. presiden yang terpilih. Menurut pendapat saya yang saya kenal, Pak Prabowo itu dia orang yang rasional. Jadi beliau itu akan melakukan feasibility studies yang baik. Karena kajian-kajian itu kan sudah banyak ya, tetapi kemarin-kemarin oleh Presiden Jokowi itu tidak diindahkan. Tapi mungkin presiden terpilih nanti dia akan membaca, dia tidak akan melakukan terjerumus di kesalahan yang sama. Walaupun kita semua tahu bahwa lahan gambut itu kan milik Pak Prabowo dan keluarga ya, dengan konsesi pembangunan dan kontrak ini itu dengan presiden yang sekarang. Tapi menurut pendapat saya, menurut dugaan saya, pasti pemerintahan yang baru akan mengevaluasi ulang proyek IKN. Diteruskan tapi tetap dengan tahapan-tahapan jangka panjang. Sekali lagi, masalah air bersih itu menjadi permasalahan utama. Sebelum ada alternatif untuk menyelesaikan masalah itu, apapun program yang dibangun di IKN akan gagal menurut pendapat saya. Baik. Karena air bersih kan vital ya. Ya, Terima kasih Mbak Ayu. Baik, terakhir Bu Reni, menurut Anda dengan kondisi di IKN saat ini, kalau misalkan HUT RI dilaksanakan di sana, bagaimana ini pengaruhnya dengan reputasi Indonesia di mata dunia internasional? Aduh, dengan dibangunnya IKN yang terburu-buru tanpa perencanaan, begitu ya, tanpa ada penelitian yang baik berdasarkan data, kita ini udah jadi laughing stock, udah menjadi bahan tertawaan dunia internasional. Jadi kalau maksain lagi, waduh, bikin malu sesungguhnya. Malu saya punya presiden seperti itu, yang memaksa kehendak bukan mengedepankan kepentingan masyarakat. Dana yang demikian besar itu seharusnya kan bisa dipakai ya. Kita bisa lihat tadi ada di daerah-daerah Indonesia ada banjir, kemiskinan semakin merajalela, banyak yang putus sekolah, mencari pekerjaan sulit. Jadi maksud saya dana upacara yang hanya untuk bermegah-megahan, hanya untuk menampilkan sesuatu yang wah, itu seharusnya kalau kita rasional ya pakai logika kita dengan baik itu bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat untuk rakyat secara mayoritas. Oke. Demikian Mbak Ayu. Baik, masih banyak hal yang harus didahulukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, tapi kita akan melihat nanti bagaimana perayaan 17 Agustus di IKN. Terima kasih telah bergabung malam hari ini bersama kami. Ada Bu Reni Suwarso, dosen FISIP UI dan Direktur AIDS. Selamat malam Ibu, sehat selalu.